Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Laila Nur Mafuda dari Pendidikan Matematika semester 5. Nah, di sini saya sudah membuat tentang kisi-kisi ulangan harian dengan mata pelajaran matriks untuk kelas 11 SMA. Dan matematikanya itu matematika wajib. Nah, dari kisi-kisi soalnya itu di sini saya sudah membuat kisi-kisi soal yang antaranya itu ada 15 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Nah, di sini saya sudah uji cobakan dengan membuat link Google Form dan disebar kepada anak-anak SMA dan SMK. Nah, ini sudah ada kunci jawabannya. Dan keterangan bobot skornya itu jika dijawab benar, skornya itu 5. Nah, jika dijawab salah atau tidak menjawab itu skornya 0. Jadi jumlah skor totalnya itu 100. Nah, untuk skor nilainya itu skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, untuk selanjutnya saya juga membuat analisis butir soal. Nah, untuk analisis butir soal ini, di sini saya menggunakan kode siswa saja ya, tidak menggunakan nama siswanya. Karena itu bersifat privasi. Nah, untuk butir soalnya di sini contohnya nomor 1. Di sini terdapat beberapa soal yang siswa ini salah menjawab, yaitu antara nomor 8, nomor 11, nomor 14, dan nomor 18 dan nomor 19. Nah, jadi di keseluruhan nilainya ini totalnya itu nilai dia 72. Nah, setelah itu kita urutkan mana dari nilai yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, di sini saya perhitungannya itu menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya saya ada validitas. Nah, untuk menentukan validitas ini saya menghitungnya menggunakan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita bisa menghitung validitasnya. Nah, validitasnya itu ada item 1 sampai item 20. Ini itu jumlah dari skor persiswanya. Nah, ini jumlahnya. Nah, untuk jumlah keseluruhannya itu ada ini. Ini untuk soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan sampai nomor 20. Nah, di sini saya hitung untuk validitasnya. Ini sudah saya urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, untuk R hitungnya itu kita dapatkan dari tadi yang sudah kita hitung menggunakan SPSS ini. Tinggal dipindah ke R hitung. Nah, untuk R tabelnya ini bisa kita cari di Google. Jadi, rata-rata seberapa banyak siswa yang telah menjawab soal ini. Karena yang menjawab soal saya itu ada 20 siswa, maka R tabelnya itu ada 0,444. Nah, untuk kriterianya itu dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R table. Jika R hitung kurang dari R table itu berarti tidak valid. Nah, di sini ada yang tidak valid itu, ada yang tidak validnya banyak dan yang validnya itu hanya ada 2. Karena lebih dari R table. Nah, untuk reliabilitasnya. Untuk reliabilitas juga saya menghitung menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita ketahui bahwa R table-nya itu sama seperti tadi pas validitasnya. Nah, untuk R11-nya itu kita dapatkan dari sini. Reliability statistik. Nah, untuk kriteritanya itu dikatakan reliable jika R11 itu lebih dari R table. Nah, jika R11 kurang dari R table, tidak reliable.
Nah, untuk interpretasi hasilnya itu dikarenakan R11 itu kurang dari R table itu berarti tidak reliable. Nah, untuk tingkat kesukaran butir soalnya. Untuk tingkat kesukaran butir soalnya itu B-nya itu kita dapatkan dari jumlah soal yang dijawab benar oleh siswa. Ini soal nomor 1, 2, sampai 20. Untuk soal nomor 1 itu ada 20, ada 18 yang menjawab benar, dan seterusnya sampai nomor 20 itu hanya ada 11 yang menjawab benar. Nah, ini saya menghitung menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk N-nya itu jumlah dari keseluruhan siswa yang telah menjawab. Nah, untuk titik kesukarannya ini kita dapatkan dari jumlah yang sudah menjawab benar pada soal pertama dan jumlah siswa yang sudah menjawab. Jadi hasilnya itu titik kesukarannya itu ada 0,9. Nah, untuk interpretasinya itu sukar. Karena jika 0,76 kurang dari taraf kesukaran kurang dari sama dengan 1,00 itu disebutkan soalnya mudah. Nah, untuk 0,26 kurang dari TK, kurang dari 0,75 itu soalnya sedang. Sedangkan 0,00 kurang dari TK kurang dari 0,25 itu soalnya sukar. Nah, di sini terdapat ada soal yang sukarnya itu soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terdapat 10 soal sukar. Nah, untuk daya pembedanya. Daya pembedanya di sini kita hitung menggunakan Microsoft Excel juga. Di sini nomor rata-ratanya itu ini sudah saya urutkan dari nilai yang terbesar sama yang terkecil. Nah, untuk rata-rata 1 itu rata-rata atas. Jadi rata-rata dari nilai tertinggi nomor 1 sampai 10. Nah, untuk rata-rata keduanya itu nilai tertinggi dari 11 sampai 20 ke bawah. Nah, untuk T hitungnya itu rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2. Nah, untuk krearitanya itu daya pembeda kurang dari 0,20 itu berarti kurang. Nah, sedangkan 0,20 kurang dari daya pembeda kurang dari 0,29 itu sedang. Sedangkan 0,30 kurang dari DP kurang dari 0,39 itu baik. Nah, untuk DP lebih dari 0,40 itu sangat baik. Nah, untuk interpretasinya itu nomor 1 itu sangat baik, nomor 4 itu sangat baik, 5 sangat baik, 7 sangat baik, 8 sangat baik, 9 sangat baik, 12 sangat baik, 14 sangat baik, 15 sangat baik, 17 sangat baik, 19 sangat baik, 20 sangat baik. Nah, jadi kesimpulannya itu dari daya beda itu terlihat dari perhitungan daya beda soal yang nomor 2, 3, 6, 10, 11, 13, 16, 18 itu tergolong soal kategori daya pembeda kurang. Karena soal nomor 2, 3, 6, 10, 11, 13, 16, 18 itu perlu direkonstruksi. Karena interpretasinya itu kurang, jadi kesimpulannya itu tidak bisa dipakai. Nah, untuk yang bisa dipakai itu dari interpretasi antara sangat baik hingga baik. Seperti itu. Nah, seperti itu penjelasan dari soal ulangan harian dari saya yang berjudul Matriks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.